warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama 'alaina 'ala dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqan amma. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ulangkan yang pertama segala puji dan syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, kiranya menjadi utangan terhadap nikmat yang baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sabartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan, la azidannakum, sungguh pasti aku tambahkan kamu nikmat yang baru. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan sungguh jika kamu kufur, kamu ingkar, kamu tidak mempergunakan nikmat pada tempat yang diciptakan, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu bertanda bahwa bersyukur terhadap nikmat yang telah ada menjadi undangan terhadap nikmat yang baru, nikmat yang terdahulu. Sebaliknya, apabila kita tidak mempergunakan nikmat pada tempat tujuan diciptakan, maka sangat berpotensi nikmat itu akan berubah menjadi azab. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada satu kaum, nikmat yang sudah diberikan kepada seseorang,
apabila kaum tersebut tidak merubah keadaan taatnya ke keadaan maksiat. Itu bertanda bahwa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpotensi kekal, dengan syarat kekal keadaan seseorang itu di dalam taat. Akan tetapi apabila keadaan taat berubah kepada keadaan maksiat, pada saat itulah Allah akan merubah keadaan nikmat menjadi bala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat sekalian, sangatlah wajar kita mengucapkan alhamdulillah terhadap semua apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kemudian ziyadah salam dan salam, salam-salam dinilai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qudus kepada saudara junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang yatim di saat beliau berada 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Beliau adalah seorang nabi yang piatu di saat beliau berumur 6 tahun. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang anak yang mentajhizkan ibunya oleh dirinya, oleh perbuatannya. Bukan untuk anak cucu dan para cicitnya, akan tetapi semua itu beliau tanggung karena kebahagiaan kita selaku umatnya. Kemudian ziarah salam dan salam juga kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Nabi ada 2 macam. Ada keluarga nasaban dan ada keluarga ilman. Ada keluarga berdasarkan garis keturunan dan ada juga keluarga yang berdasarkan ilmu, garis ilmu. Keluarga yang berdasarkan garis keturunan itulah para habaib. Kalau istilah orang di Jakarta, kalau istilah kita di Aceh adalah para syarifah. Itu adalah keluarga secara nasab, secara keturunan. Rasulullah SAW memohon kepada kita selaku umatnya untuk cinta kepada keluarganya, siapapun keluarganya, bagaimanapun biografi kehidupan keluarganya, tetap Rasulullah minta kepada kita untuk sayang dan cinta kepadanya. Sehingga dikisahkan
Ada salah satu daripada Habib yang konon biografi kehidupannya kurang bagus. Ada orang yang menjelek-jelekkan, ada orang yang menganggap remeh dan enteng. Namun ada seorang ulama yang memanggil Habib tersebut secara terhormat dan secara mulia untuk dinasehati. Dan alhamdulillah kehidupannya berubah sesudah dinasihati oleh seorang ulama tersebut. Tidak lama kemudian ulama itu bermimpi seolah-olah beliau sedang duduk-duduk di tempatnya. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan. Puluhan meter Rasulullah dengan ulama tersebut sudah nampak beliau dalam keadaan tersenyum dan sangat senang dari sikap yang ditunjukkan oleh beliau terhadap ulama tersebut. Di saat sampainya Rasulullah pada ulama tersebut, Rasulullah mengatakan, aku tidak minta kepada kamu uang, aku tidak minta kepada kamu imbalan, tetapi yang aku minta darimu adalah mawaddah dan cinta terhadap kerabat-kerabatku. Maka karena itu para hadirin dan hadirat, kaum mak, kaum ayah, para bunda, para remaja sekalian, kita jangan ikut-ikutan di dalam mencaci, di dalam fitnah memfitnah. Mungkin ada segelintir orang yang menafikan keturunan Rasulullah. Ada orang yang mengabaikan atau mencaci. Kita jangan terbawa-bawa oleh keadaan tersebut. Maka cintalah Rasulullah dan cintailah keluarganya. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu, ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Ahli ilmu adalah orang yang ambil pusaka daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian daripada yang maklum, waris itu tidak mungkin tetangga. Tetangga tidak akan mungkin mengambil warisan pada tetangganya yang telah wafat. Akan tetapi yang mengambil pusaka warisan itu adalah orang-orang yang dikategorikan waris. Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Itu bertanda bahwa para ahli ilmu, para ulama itu adalah bahagian daripada keluarganya Nabi, tetapi bukan lewat darah dagingnya, akan tetapi lewat ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat menurunkan kepada para tabi'in, ke tabi'in, ke ulama salaf, ke ulama khalaf, ke ulama mutakaddimin, dan ke ulama mutaakhirin. Maka di dalam hadis dikatakan ada dua manusia yang sangat dekat pangkatnya dengan pangkat kenabian. Pertama adalah al-ulama, yang kedua adalah al-mujahidin. Para ulama itu adalah orang yang paling penting, paling dekat derajatnya dengan pangkat kenabian. Kenapa? Karena para ulama menunjukkan umat manusia itu kepada sesuatu apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah para tabi'in itu berpulang ke rahmatullah, para tabi'in berpulang ke rahmatullah, yang menunjukkan umat ini kepada kebaikan, yang menghalang umat ini daripada kejahatan. Itulah para ulama.
Maka karenanya ulama itu adalah orang yang paling dekat dengan pangkat kenabian. Yang kedua adalah para mujahidin, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berperang li'a'la'i kalimatillah, la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kenapa para mujahidin itu orang yang dekat dengan pangkat kenabian? Karena dia menggunakan kekuatannya, menggunakan hartanya, menggunakan kemampuan dan pedangnya agar umat manusia itu berada di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para hadirin, yakinkanlah bahwa al-Nabi, keluarga Nabi, dua macam, yaitu secara nasab, yakni para habaib, para sayyid, para syarifah, dan yang kedua keluarga lewat iman, yaitu para ulama. Salam dan salam juga kepada seluruh para sahabat-sahabat beliau yang selalu berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu bersama dengan Rasulullah di dalam segala suasana, suka dan duka, sempit dan lapang, demi membantu Rasulullah dalam mencapaikan sebuah cita-cita, yaitu cita-cita kita bersama umat Islam seluruhnya, yaitu tegaknya agama suci murni, yakni agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, hanya saja agama yang makbul insya Allah, agama yang diterima oleh Allah, tidak ada lain selain daripada agama Islam. Kemudian rahmat dan kampunan, sahabat-sahabat berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada seluruh para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, yang mana dengan berkat ilmunya para ulama, jadilah lampu di dalam kegelapan, jadilah pelita di dalam gelap gulita bagi kita umat yang sangat awam, yang hidupnya di sebuah zaman di mana dunia ini sudah berada di penghujung. Takdim dan takrim Tuhan pertama sekali kepada Walid beserta keluarga. Takdim dan takrim Tuhan kepada yang mulia Abah beserta keluarga. Kebetulan juga beliau selaku pimpinan kita di desa Renggeng atau biasa disebut dengan Tugu Besi, dan juga takdim dan takdim Tuhan kepada seluruh budaya lingkungan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang ada di tempatnya dan yang ada di sekitar. Penghormatan Tuhan kepada Bapak yang mewakili Kapolsek dan juga Bapak yang mewakili daripada dalamnya umumnya, kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat Ibu Mukim, yang terhormat seluruh aparatur kampung dan perangkat kampung Renggeng, dan juga yang mulia kepada Ketua Umum dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan Tuhan kepada Ketua Pemuda dan seluruh jajaran-jajarannya, baik yang muda maupun yang mudi, di mana dengan berkat persatuan dan kesatuan telah beliau nampakkan kepada kita semua sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga pada malam yang berbahagia ini terwujudlah satu acara yang sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya, yaitu ihtifal bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pimpinan kampung dan para pembantu pimpinan, para pemuda masyarakat
yang di Sino khususnya, umumnya masyarakat yang di sekitar. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan keberkahan, petunjuk dan taufiknya kepada kita yang tertentu. Hormatan luhuan yang sangat-sangat istimewa kepada seluruh para hadirin dan hadirat, kaum ayah, para pemuda di mana Pak Malam yang berbahagia juga bersahabat dalam rangka kita yang hadiri acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hubungan Pak Malam yang berbahagianya khususnya kepada para pemuda kampung Nurul Lumpuan Leke Maaf bahwa acara kita yang malamnya dapat dikejut dari dakwah kepada tausiah atau dari dakwah biasa dapat dikejut kepada pengajian. Mudah-mudahan tenaga, harta, pemikiran yang sudah dicurahkan benar-benar menjadi ibadat bermanfaat terhadap kehidupan yang sementara ini dan juga kehidupan yang abadi sesudah kehidupan ini. Hidayah para pemuda dan para remaja sekalian, lungguan Pak Malam yang berbahagianya ingin menyampaikan bacaan, ingin membacakan bacaan kepada seluruh hadirin dan hadirat, khususnya masyarakat kampung Nurul, umumnya para hadirin sekalian, menyangkut dengan tata kehidupan yang dimana tata itu adalah sudah berjalan lama, berlangsung lama, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Akan tetapi pada akhir-akhir ini tata kehidupan itu sudah mulai memudar. Akibat daripadanya kehidupan kita pun berkurang indahnya. Gara-gara tata kehidupan yang kagada, maka kenyamanan di dalam hidup pun terasa sangat kurang. Padahal apabila itu berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tidak perlu semestinya 70% saja berjalan kehidupan sebagaimana yang dituntun oleh agama kita, maka pasti kita merasakan kehidupan di alam dunia ini adalah sebuah kehidupan yang bagus, sebagaimana kehidupan ulun yang awal. Kalau di dalam sejarah, yang pertama para pelaku sejarahnya adalah ulun yang muda-muda. Adapun ulun yang tua-tuanya adalah pengarah terhadap anak muda. Yang pelaku ini tetap ulun yang muda-muda. Menyebutkan berhujjah kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, lebih dulu sahabat Nabi yang menurut beliau adalah 120 ribu. Jumlah sahabat Nabi adalah 120 ribu. Dari 120 ribunya, 2/3 adalah ulun yang berusia muda. 2/3 artinya 80 ribu sahabat Nabi adalah orang yang dikategorikan muda, di bawah 40 tahun. Karena dalam bahasa Arab menyebut ulun wajibnya kaitan dengan syaikhun, orang tua. Walaupun ada juga penggunaan kata-kata syaikhun kepada orang yang di bawah umurnya, di bawah 40 tahun, akan tetapi dia punya kelebihan. Karena kelebihan maka diganti dengan syekh. Menyemakna kalimat drawe, syekhnya adalah ulun yang 20. Jadi sahabat Nabi 80 ribu yang umum 20 umum.
Dari 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga, 5 yang umurnya di bawah headphone. Artinya 50% daripada sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga adalah urun yang sangat muda-muda. Bahkan di masa awal, urun yang berumur 17 tahun diangkat sebagai panglima atau diangkat sebagai menteri. Sampai sejarah yang paling terakhir yang ditorehkan oleh seorang pemuda, itulah kisah yang terjadi di Turki, yaitu Muhammad Al-Fatih. Itulah saat beliau dilantik sebagai sultan, dan beliau mencetak sejarah baru yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada umurnya 24 tahun. Umurlah yang siap dalam bidang pendidikan agama. Bahwa umur 22 tahun diangkat menjadi sultan. Dibuatlah konsolidasi di antara para tentara. Kemudian dibuat persiapan-persiapan perang. Karena beliau ingin menaklukkan Konstantinia, yaitu kota Konstantinopel, Turki hari ini. Hawanya ditamang di dalam apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah mengatakan pada satu saat kamu akan menaklukkan 2 kota. Kota yang pertama adalah Konstantinia, yang kedua adalah Rumia. Para sahabat bertanya, di antara 2 kota itu mana yang duluan ditaklukkan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Konstantinia, yaitu Turki. Muhammad Al-Fatih Hawad, buruhnya bahagian daripadanya. Kalaupun tidak sanggup menaklukkan, tetapi masuklah dia di dalam orang yang membukakan jalan untuk menuju ke arah demikian. Sampai nabung yang berkekuatan ditutup. Dan pada umurnya 24 tahun, beliau mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk menuju Konstantinopel. Berperang berhari-hari, berminggu-minggu, dan akhirnya terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Turki mampu ditaklukkan dengan segala kekuatannya, dan Konstantin itu minta bantuan kepada negara-negara Eropa, termasuk ranjau yang ada di dalam laut. Karena kekuatan Konstantin yang lemah itu adalah arah laut. Hingga waktu Muhammad Al-Fatih tembus erat arah laut, dimohon bantuan kepada nanggro-nanggro yang lain. Dengan ketentuan Rom akan mengikuti Kristen Timur apabila dia sanggup bertahan. Maka waktu itu ranjaunya kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa lewat. Sehingga tino pikiran, dia munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah. Timohlah pikiran Muhammad Al-Fatih bahwa kapal yang nablah noranjau tarik di atas bukit, putrunlah di bukit lewat ranjau. Sehingga para panglima-panglimanya di saat beliau mengajak para tentara untuk tarik kapal ke dewati bukit, putrun ke belah di ranjau, dianggap itu adalah sebuah pemikiran yang sangat bodoh. Kok bisa kapal di raya kayak tarik ke dewati bukit kemudian tak putrun ke. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah, dalam satu malam mampu dilewatkan 70 kapal lebih. 70 kapal raya, waktu bukit putrun bendera. Kemudian diseranglah benteng Konstantinopel. Akhirnya tembus.
Bina urun Kristen bawatayan musaho di dalam Hagia Sophia, Katedral Hagia Sophia, yang pada almarhum Muhammad Al-Fatih watai dudo yang jublau lepugat ke masjid. Yang bina urun Kristen mutaho anak mian urun inang anak muda urun tuha mutaho. Akhirnya Muhammad Al-Fatih utamang kena udahlah. Watai utamang kena jantung urun yang naik dalamnya hana sengap. Mereka beranggapan bahwa semuanya kami akan dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itulah terjadi pada Muhammad Al-Fatih. Dipegah oleh Muhammad Al-Fatih, drone tenang-tenang mantap. Hana masalah sapu dan hana pupu. Yang ingin udip ino di Konstantin silahkan udip. Dalam keadaan aman, harta aman, jiwa aman, hana masalah sapu. Bakwatenya baru terbuka jantung urun muribe di dalam katedral Hagia Sophianya. Itulah bukti apa yang dikatakan Rasulullah. Fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin Konstantinia, dan tentara yang terbaik adalah tentaranya pemimpin Konstantinia. Siapa itu? Seorang pemuda yang berumur 24 tahun, yaitu Muhammad Al-Fatih. Itulah sejarah pemuda yang paling terakhir. Maka karenanya para pemuda sekalian, para pemudi dan Bandung, mari kita berpikir cerdas, mari kita berpikir ikhlas, dan mari kita berpikir baik. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan di dalam kampung budaya orangnya, yang dipimpin oleh ulun yang Tuhan, dan khususnya kampung budaya orang yang dipimpin oleh apa? Mari kita meletak batu pertama untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Jadilah sebuah perbedaan di kalangan para pemuda dan perbedaan di dalam kehidupan, agar generasi budaya ukur dengan anak niat yang mentercep orangnya, anaknya yang menterubut-ubut ulangnya diurut lagi gaya yang telah ditinggalkan oleh para pemuda hari ini dan sudah diarahkan oleh para sepuh, para orang tua hari ini. Maka karenanya mari kita kembali kepada sebuah tata kehidupan yang memudar, padahal itu adalah sangat menguntungkan. Maka di dalam kitab-kitab ditulis oleh para ulama-ulama, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, menulis adab-adab kehidupan. Dari perbuatan-perbuatan adat yang dilakukan di Wuro-Wuro, termasuk adab sesama muslim, kemudian adab sesama kerabat, kemudian adab sesama tetangga, alian adab dengan kepemilikan budaya. Nyawa zaman berwajib nak memiliki budak, nak memiliki antara majikan dalamnya na adab yang harus ditunaikan. Pemilik na adab yang harus ditunaikan terhadap budaknya, dan juga budaknya na sesuatu yang harus ditunaikan terhadap majikannya. Menanti di antara tetangga na wajib yang harus kita tunaikan. Olehnya menanti antara para kerabat paling ulun yaitu sesama muslim. Maka menurut saya tajuk dalam kampung ulun Islam, haknya melatih-latih ni dan ayat. Pertama, tetangga itu. Hak yang harus ditunaikan untuk tetangga. Si A bertetangga dengan si B, si B bertetangga dengan si A. Hak tetangganya siapapun yang menjadi tetangga harus ditunaikan. Tapi jadi tetangga katanya kan orang Islam, tetangga katanya non Muslim, orang kafir. Nah hak yang harus ditunaikan katanya dalam Islam artinya ngatu. Kemudian tetangga katanya yang Muslim, tamahlum hak sesama Muslim. Hak tetangga ditambah hak sesama Islam. Olehnya yang kadang-kadang
dia tetangga muslim, dia muslim, tetangganya adalah kerabat kita yang muda. Maka dia berlapis hak. Hak sesama muslim, tambah hak kerabat, tambah hak tetangga. Itu harus saling ditunaikan. Nyo atranyo lu kagak. Sehingga kehidupan kita yang urutnya kurang teratur. Antara lain hak sesama muslim dipegang. Pertama, memberi salam di saat bertemu. Arti kita yang merupot dengan orang Islam lain yang disunatkan bagi kita yaitu saling memberi salam. Atau yang kita beri salim, yang kita itu jauh salim. Orang yang mulai salim yang lebih hebat daripada orang yang terima salim. Bahkan karena orang yang memberi salam itu adalah mencerminkan tawadhu'nya, mencerminkan rendah hatinya. Makanya para sahabat hanya lupa disalim kepada Rasulullah. Selalu Rasul memberi salam terhadap para sahabat. Kenapa? Karena memang tawadhu'nya Nabi tidak ada yang menyamainya. Nah, orang yang sahabat akhlak dengan Nabi tidak ada. Paling-paling hanyalah mendekati. Menurut dekat gedanya dengan Nabi, dukna dekat gedanya dengan Nabi tergantung dukna gedanya tak ikut akhlak Nabi. Dukna le tak ikut akhlak Nabi, dukna lah kau gedanya dengan Nabi. Dukna kau gedanya dengan Nabi, itulah ukuran kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Rasulullah itu adalah jalan yang paling dekat untuk menuju kehadirat Allah. Rasulullah itu adalah pintu yang paling besar untuk sampai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu' merendah diri itu adalah salah satu akhlak yang mulia. Maka yang paling tinggi tawadhu' itu adalah Rasulullah. Karenanya para sahabat ahlan lupa bisalim ke Nabi. Nyo atranyo ma ya kita yo tadi inang tu kajarin kita mau bibi salim. Kita yang agam-agam juga demikian. Ati merumpak berjalan kadang-kadang klekson bagai. Atau kadang-kadang no ule, kumiu ule. Monya dulu dengan kenderaan yang tidak ngonda paling-paling tidak dengan kenderaan tidak ngentapak paling-paling lekemah. Salim katua. Padahal Nabi memegang dulu upacara salim. Salimnya dibaca, viral salim. Bahkan karena salah satu daripada hikmah fasanya salam, viralnya salam, maka dengki akan berkurang. Dengki akan turun. Bahkan turun karena kedengkian itu sebabnya adalah kemarahan. Kebencian. Bahkan karena benci. Sebabnya benci macam-macam. Bukan di halim. Yang ada. Yang ada. Ada benci, ada marah sama dengan sebab benci. Akhirnya musababun kedengkian itu akan hilang. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberi penghormatan oleh seseorang, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Atau tidak menghormat orang lain dengan lebih baik, rudduha, kembalikan penghormatannya. Dukelireng betul. Assalamualaikum. Jawab yang lebih baik. Berikan penghormatan kepadanya dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi assalamualaikum, selamat di atasmu. Dan jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah, selamat dan rahmat Allah di atasmu.
Nyan kalau lebih gede daripada yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun berdoa kepada yang selamat dan rahmat Allah di atasmu. Kita membalas selamat rahmat Allah dan keberkahan Allah di atasmu. Lebih atra kitanya daripada atra yang nyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat berkat Allah di atasmu. Selamat rahmat Allah dari Allah di atas. Nanti bayar kalian dalam siuro katanya betul merempok nongon. Sedap merempoknya takut assalamualaikum. Ijawab Waalaikumsalam, kan saling mendoa. Nyak kan doa berdoa. Doa berdoa cepul. Kelam daripada rogo. Yang kedua aku. Salah satu daripada tiang nanggro adalah doa urung fakir. Kiwamut dunia larbati asya tiang nanggro dengan piet boh tameh. Menyahana piet boh tameh yang haidor nanggro. Tamehnya ibarat nanggronya ibarat daripada balai. Balai yang paling burung piet boh tameh. Baru itu. Pertama aku bi'ilmil ulama dengan ilmunya para ulama. Yang mumpung dengan orang-orang itu. Nabi mengatakan kiwamud dunia darbati asya. Tegaknya sebuah negeri, tegaknya sebuah negara itu adalah dengan 4 perkara. Pertama, pilar yang paling pertama, yang paling utama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Kiban adil para pemimpin, tidak zalim terhadap dirinya, tidak zalim terhadap rakyatnya. Kenapa pemimpin itu adil? Bi'ilmil ulama, dengan ada ilmu para ulama. Pemimpin yang mendengarkan ulama, pemimpin yang mencari ilmu kepada para ulama, maka pemimpin itu akan adil. Yang ketiga, bisa khawatir agniya, dengan murahnya hati orang kaya. Urang kaya alam gampung, urang kaya alam nanggro, hati murah. Disumbangkan yang wajib, disumbangkan yang sunat. Dibantu nanggro, dibantu fakir miskin. Bahkan orang kayanya murah hati juga karena ilmu para ulama. Gedeno orang kaya bahwa nafiat draw ulun merempah-rempah tamang surga. Nafiat draw ulun merempah-rempah mendawa-dawa bak pintu surga. Bahkan dawa-dawa karena ditipu bahwa yang awal pun tamang surga orang kaya. Maka orang kaya yang gelake tamang surga pun. Ati sidang dudo iban partner ditipu. Orang kaya awal pun tamang surga, orang murah hati awal pun tamang surga. Iban pemimpin yang adil partner ditipu awal pun tamang surga. Dudo jauh ilmu nuntupu karena ulama pegang. Maka dia diputuskan menyemenan karena nico ilmu para ulama untuk nadab bahkan ulama pun dalam surga. Ilikutnya baru murah hati orang kaya karena ilmu para ulama. Wate orang kaya murah hati, orang fakir, orang miskin menumpah nikmat. Maka orang fakir berdoa. Didoa il-fuqara. Tiang yang kutut tidak menanggero adalah dengan doa orang fakir. Orang fakir berdoa kepada alim ulama. Orang fakir berdoa kepada yang adil. Orang muda kepada yang kaya hati. Maka dengan doa fakir
pelengkaplah untuk tegaknya sebuah negeri. Bahkan ditanya orang yang dirahmati Allahnya orang fakir, orang miskin. Bila punya harta yang innama tadabuna bi'afaikum. Hanya kamu itu dianugerahkan rezeki dengan sebab orang-orang yang lemah di antara, dengan sebab sembahyang mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Gara-gara orang yang lain menganugerahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada bersyukur terhadap nikmat harta itu adalah membagi. Membagi kepada sesuatu yang bermanfaat terhadap agama. Membagi kepada fakir dan miskin, orang-orang yang butuh. Maka kehidupan itu akan langgeng. Kehidupan ulun kayanya akan merasakan nikmat, disangkanya berbagi. Tapi ulun kaya yang kering hanya merasakan nikmat. Karena dalam udip ganyan, pikiran ganyan sempit, hansip. Nah, jadi doa ulun fakir yang adalah merupakan tiang nanggrau, dan ini bertanda doa ulun fakir wategum doa tu lain makbul. Beda yang leureung mun ulun fakirnya makbul doa patan fakir itu man. Kemudian yang kerja tak pernah menang ngapai nak pertanyaan yang saya leureung mun urang dasian makbul doa timang doa Allah patan manggasieun. Itanya yang paling raya tak kena min kata itu berdoa kaya kan. Doa li dengku imam Allahumma aghnina bi halalika an haramika. Amin ya Allah. Asal kana aghnina ya ganinya enggak uginya bagian kaya. Nentu. Amin ya Allah. Ledung tiga gupurkeun tiga doanya untuk lelegeun kami. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Amin ya Allah. Ati terdengar tiba remita rezeki lekemkeun di buku raya amin. Kemudian ya. Kudrawu kajatah ganyan fakir, kudrawu kajatah miskin. Munya kita kamu tulis gatian jipo, nya dapat tahu paham kaya. Yang beruntung. Oh, doa mustajabah. Waktu mustajabah, doa mustajabah. Apabila yang telekenya namu tulis terjadi. Yang telekenya hanamu tulis. Karena doa gedanya diterima oleh Allah berbetulan dengan waktu mustajabah, ini tahu pula Maksudnya dalam satu kali 24 jam malam Jumat, uro Jumat. Nya mulai iluk mata uro rahmeh sampai iluk mata uro Jumat. Nyan kan pastina wate mustajabah langkawannya ni kan? Nak apa nak? Nah, mulai iluk matauro tam doa ju hana piu-piu. Iluk matauro rameh kai temang malam Jumatnya kedua tamna ya Allah, Nabi Allah mendarati, Nabi Allah bukaya lung sampai iluk matauro Jumat. Man lagi cara tam doa akan dipastikan doa kita yang urus lawat musabah. Tapi mereka tulis gatir hana Nabi seatranya oleh Allah. Putra Nabi pulain. Harta hana negantoiในduniaเงิน sehat. Thorayut yum sehat ngan yum mu. Thorayut ni. Sehat. Gafin sehat. Kaya sakit. Kita pilih. Gafin sehat. Kaya sakit. Pilih Yasin. Nah yang jauh ilung pilih kaya sehat. Salah satu ni menyegatian sehat, menyekaya sakit. Galak degatin kan? Hai kuku kaya sakit. Muhdum. Tem cukup jai. Tanah belang mengguncang-guncang. Toko mengganggang. Anak aki sini iko. Kupu nama
Nyak unan mi. Pen tu cukup jai anu aki sini nu iko. Ipegah li doktor nyo payah takoh mak miah na takoh nyo ju. Nyokoh nyo ko deh. Ura sumin takohnya, ura rabu kaitam lain. Dudoi pegah nyan mak payah takoh on tu, takoh on on mata kaki. Lewat kena nyo tak pastikan mengabena yang lewat takoh juga deh on tu. Dia ibu dia koh on tu ngampun aja. Ngantung kad ke. Mesun na moto Alphard asin tegenggah lo. Kuput Alphard menyepakai koh kenyamanan ni. Ya, maka kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Kalau kau Nabi Allah bermudah rezeki lo. Ditanya mutulih dalam ilmu Allah Taala jurah gasir. Ate ditanya gasir merempok jamaah maghrib. Ate ditanya gasir merempok jamaah isya. Ate ditanya gasir merempok dua dalam majlis taklim. Ate ditanya gasir mudah lakukan ibadat. Jurah gasir dalam pandangan Allah. Maka Nabi ditanya gasir. Nah, pengajian kampung Naomi. Nah, ramai orang jah. Ramai. Lam kawan pengajiannya seramai orang gasir dengan orang kaya. Sama rata pun sama rata. Lemah gasir ni. Nyo santriwati Cito jaro kan. Cito jaro tiat yang bapak gata pegawai negara. Nah, bapak pegawai atau mak pegawai, Cito jaro. Nyana tu juga. Nah, santriwan inanna. Halo. Nah, so di antara santriwan yang ayahnya adalah pegawai negara. Nyana jadi negara. Anak tu yang tidak. Hana dianggap hana. So di antara santriwati yang ayahnya natoko. Ramai. Jadi negara. Santriwan so yang ayahnya toko do tekan toko sewa. Yang toko sewa yang berangkat sana. Saya itu sewa ada baby kau. Nah, anak. So di antara santriwati yang ayah data petani, gitu aja loh. Yang jauh bilang gitu aja loh. Yang agam citi ajaro, yang ayah kita petani citi ajaro. Hadiah mungkin berapa? Lagi ayah mungkin sih. Ramai petani kan? Yang ada orang dalam majlis taklim ramai petani ini. Maka ramai petani sebab petani yang dia ulang paling tidak watero. Yang ladung dia kerja di kanuro, yang ladung mempunyai karat bekerja di uro. Ate malam jadi bekerja. Olehnya para petani orang dia ulang, ate gua ulang, hana gua ulang. Nah orang dia ulang, ate gua ulang, gua rumah nah, hana belang gua bahagi deh belang. Yang ladung terus macam koi berau. Anak boleh jengkoi. Bidang hati-hati yang dunia yang kena tiga thona kalian, hana urang kalian dicok jengkoi ha bila lalu hok ya. Dua juga tu. Maka urang yang ublangnya tengku, tubuh berada he, pikiran tu hana tak he. Maka hana tak he, ate lalu ai blang, kabeh ju blang, tengah ju deh dua drop tu. Oh kemasalah he tubuh tu. Nyan. He tubuh paling-paling ate bayang, terpulkan hawa tu ia pakai
Hawa ge pakai ge utu ke di kampung ge ge ba kena yuk bau ge ba ketok merah duana tutu weo ge bayang ide nyotro kampung tu ku pakai susu stro merah kurhem abe merata yang ge bayang te bilang tu rumah ge ju dumpui me kena yuk bau bijawo prong kutari nyan kutari nyan pul ke nyan tabo babah nyan ge pelih lapang di mete oke nyan ate ge menang nunggu 7 bombo ode tiade tinha dadag bal hadir lo ba pede ba upru ting ana sawayun hana saurut langsung dengan gero satu buku membelah ini kemudian jaga beriti tepat nyong baru pahlong nyan ate gitu nublang kapal lagi gitu bunga-bunga bina tenaga wa bakter yang menan ni bukan ya kan jadi urung pertanian tubuh sebagai pikiran ni hana ya beda dengan kita yang muka muka ule tubuh na tapak tegli kedua tu mubah manok merah pulang toko lewanya ka pakai ambal di dalam anak pe telau poh 8 gebu budak poh 12 menteng budaknya muka ni urang jauh belang yang timeri ati tada ngurau Jumat di masjid yang tidak kala nurun sujud di tapak yang tu puju yang mencuri-curi hitamnya parut keo alinya ya hitamnya getah nalirnya hangap pun tanya kan tu tempat kerjanya pun tanya si kan tu sawah ini urung muka boleh kena tapi pikiran yang dia lebih urang ate gemtani kamu peloton gemtani tidak nak sapat putih dudah haile gemtani bah koyak mukat ikut 2 ton gemukat mau balik tidak nak sapat ter hitam ate gemtani tidak sapat putih ate gemkat tidak sapat hitam yang bertanda pun karena lelah jadi yang belum kena pegah pun dari zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengikut yang pertama Rasulullah itu adalah al-fuqara wa du'afa yang tukang ikut Nabi pun yang tukang terima dakwah Nabi pun orang fakir dan orang lain-lain yang sunnahnya dari zaman berje menang sampai orangnya ija apa itu tot anime jak buat ramai yang gasin-gasin. Urung dua lah majlis taklim, ramai yang gasin-gasin. Karena apa kita awal sunnah. Urung fakir terima dakwah Nabi pun. Yang kedua urung duafa, urung lain-lain termasuk urung lamiyat. Mantan lamiyat yang pertama sekali Islam siapa? Zaid bin Harisah. Nabi nukun dari dua Hira, perempuan pertama yang beriman adalah istrinya tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Dari orang dewasa siapa? Temannya Rasulullah, teman di saat kecilnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan remaja siapa? Sayyidina Ali, keponakannya Rasulullah. Alian dari kalangan mantan lainnya Zaid bin Harisah. Atau dakwah ke orang lain yang terima orang gasin-gasin dan orang lain-lain. Duda musapat orang gasin-gasin, lahirlah kekuatan bagaikan kekuatan orang kaya. Musapat orang yang lain-lain, lahirlah kekuatan bagaikan kekuatan orang kuat. Maksudnya na bau panjang kuat mete. Na urang yang igeme tirod. Urang lain dua dah igeme, kuat hai igeme.
Belum tahu orang lain-lainnya 6-20 drone. Yang bau pun meternya ke melayang sih ubah. Atau melayang ubah sama dengan terlaga kekuatan orang terjadi pun. Mutaha orang datin-datin, jiat lagi orang kaya. Mutaha orang lain-lain, jiat lagi orang terjadi. Wate kalagian maju Islam. Ditanya oleh tokoh-tokoh Mekah. Haulai mannallahu alaihim min bainina. Apakah sudah cocok Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat mutaba'ah Rasul, ikut Rasul itu kepada mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah, sedangkan kami adalah orang-orang kaya, kami ini adalah orang-orang yang punya kasta, para tokoh-tokoh urang je pertelanya tak cocok Allah taala memberi nikmat iman kepada urangnya. Ya, ditayang oleh tokoh-tokoh Mekah hikayah di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dijawab oleh Allah, alaihissallahu a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur? Artinya apa? Yang paling yang mengetahui dengan orang yang bersyukur adalah Allah. Nikmat itu diberikan kepada orang yang tahu kadarnya nikmat. Orang yang tahu kadarnya nikmat adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Sama dengan nikmat itu diberikan kepada orang yang bersyukur. Nyo ayatnya dijadikan dalil oleh Imam Al-Ghazali bahwa nikmat itu diberikan hanya kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya apabila memberi nikmat iman kepada urang datin dan urang lainnya, urangnya pasti bersyukur terhadap nikmat, berjuang untuk mengembangkan nikmat iman yang dimiliki oleh mereka. Ditulis di Mu'rali wa kadzalika kullu fariqin minan nas khassahumullahu bi ni'amin min ni'amiddin. Lagi kabeh jamun dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fakir-fakir pun, urang lain pun yang terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyangkeun lagian sampai urangnya Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk memberikan nikmat, baik itu nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah, nikmat yang sifatnya agama, salah satunya adalah ilmu. Ilmu itu adanya karena hidayah dan taufik. Nyo malamnya kaum mak gedanya tadu idino malamnya. Para pemuda kaum ayah tu idino malamnya ku galak-galak dro tekut. Lung du idino malamnya kan galak-galak lung. Drone du idinan malamnya juga akan galak-galak drone. Udrasi semua ini adalah sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Pakan tu tajak tabiat penuh karena nikmat Allah, bukan nikmat Allah, hidayah dan taufik. Menyahana hidayah hantu tajak kena. Menyamandung urang diberikan hidayah, diberikan taufik, melatahnya ubur. Mandung urut punya kekuatan untuk mayang berjamaah. Ini melakahnya cem. Halo. Masjid yang kanannya sempit. Mulia urut yang kanannya yang kat jamaah mudrid jamaah. Isya jamaah subuh di melakah. Dicabut hidayah oleh Allah. Dicabut taufik oleh Allah. Kosong melakah. Masjid kosong. Apabila hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah terhadap nikmat hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat hidayah itu terus berjalan dan kekal sampai hayat keluar dari badan. Ya betul ini malamnya pun datang di majelis ilmu. Tajak bak majelis ilmu. Nabi mengatakan Hudurul majlisil alim afdal min salati alfi rakatin wa iyadati alfi maryadin wa huduri alfi janazatin. Nabi datang di majelis ilmu itu lebih afdal dari sembahyang sunat dari rakaat. Kama
menjenguk si ribe ulun take, tamah menghadiri si ribe boh jenazah. Fala tunan semayang tunat 3 rakaat. Tatamah laum fahala kunjung ulun take si ribe boh. Tatamah laum fahala berfikir di samping si ribe boh jenazah. Nyoban nyo tatamah ribe nyo tatamah tak banding dengan fahala datang di majelis orang alim, datang di majelis ilmu sore raya pahala datang di majelis ilmu tunggu. Kau mak haid ngesemayang 3 rakaat, ya ba majelis taklim mentel. Nak di antara kita yang malam yang kali semayang sunat 3 rakaat. Nak pernah ni. Hana 100 rakaat 50 20 20 hana di. Hana 8 nah. Habis tegam ya terjumlah semayang kita yang dalam sebuah majlis terus rakaat. Habis juga ya terus rakaat. Pajak malam tarawih hut. Malam tarawih pun urang rento kagua kampung bina muda jauh melasa nyetelat aja takut-takut anak padel ya lah hawai. Karena awal saja merempot semayang sunat qabliyah isya 2 rakaat. Semayang isya pun bandiyah isya 2. 8 tarawih 28. Witir 2 rakaat. Lepas sah. Nya duknan ni. Kenya duknan Nabi tidak terbubut semayang dalam sebuah majlis. 50 rakaat juga dalam sebuah majlis. Hai. Nyapurle atranyan mangat nafala lebih daripada 3 rakaat datang dalam majelis ilmu. Anak muda datang dalam majelis ilmu. Tidak ada perbaikan selain daripada lewat ilmu. Tidak ada. Hanan. Nampu dan pegat turun dengan ilmu agama. Dia tanya ayah mampu anak pegat anak tu dengan ilmu agama. Tidak ada perbaikan selain daripada ilmu. Tidak ada. Katakan anak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan durhaka karena tidak ada ilmu. Yang tidak ada itu adalah ilmu agama. Boleh jadi ilmu yang lain le, tetapi waktu karaya anu yang agam kerja, anu yang inang kerja, mak ikatuha wahana sauru, payah ke bahana ibak panti jongko. Ya kan? Karena yang urung tuha yang tinggal ibak panti ya, nyan hana urung le anu, ladum hana anu boleh. Ladum nana kementerian tapi anak hidup kerja. Hai rempah urut. Ya kebah himak. Yang kerja ikut lewulang. Seorang ibu sanggup membiayai 10 orang anaknya. Tetapi 10 orang anak tidak sanggup membiayai 1 orang ibunya. Padahal di mak kita nyawa jemun urung cik kita nyawa hana pia nami lewe nyawa hana itu orang ledu nami arek lewe. Tapi nyawa urung jamun boroji tak doa kita nyawa belum le makanan. Ati masak bu napuat di rumah. Gecok bunya 2 5. Ubina bu lam kanan 2 lam puat boh piring. Ikut lianu yang tolot abang leun bobu mak ilung di hana leun ya hana di taban mendu hana leun jalan abang leun bohu jo nya na rafam nan mak nah kita yang tua Tuhan na rayong angkat masin 2 boh yukoh 2 saboh gukor 2 gujuk dikrek-krek sapo put naboh rupiah 2 boh kita gun ke kuah
dibagi kuahnya. Pajur bu anak berdrawa. Padahal bu yang kebu yang pingan lampingannya, miat laki tamah hanali, tapi dukun pajur anak berdrawa. Katanya lebih mana? Idro nama hanan bumbu lego. Bijauh lima tu, anak mak rawa. Mak hana dua ni, mak rawa. Kibang rawa tu. Bu yang na tralam kanan yang cabe dua kuat rawa ni, igatnya hana. Tapi ada katanya yang dijawab. Yang jawab mak kali bunuh ni, mak dalam keadaan rawa. Dungu sulit mak tu. Hai kakak, wahai adik, wahai abang, nyen mak kita yo dungu sulit. Kupua dungu sulit, mangan merasa kita yo dapat jomu. Bek tengah kita yo dapat jomu, tak ingat ke mak ke hana bu, mak ke dia. Dia pegah kau tu, dia pegah leng hana dia, anak pajo baju ke kata. Mangan merasa kita yo. Itu adalah kasih sayang seorang ibu. Mulai bak makanan, getun ke draw, kita yo dukuna. Bajai draw tu, getampai-tampai, bajai anik bek mentampai. Walau ganyan orang miskin tetapi tidak sanggup melihat anaknya bajai bro, wate oro raya, wate oro ganto, wate nak kanduri hai dunia. Draw tu mentampai bajai hana pupu. Jilbab draw tu buka. Hana masalah, yang penting anak guna jilbab yang baru. Malam hana nyan betul-betul cara sawate draw te kata mana kak. Wate ditanya kata mana, bang baru kata pakiban perasaan ayah ditanya buat dia jamun. Wate ditanya orangnya mak karena anak draw baru butai kata pakiban perasaan mak ditanya buat dia jamun. Yang kelurang bak sabah jamuk. Gemutetek, bak sabah pijit, dimenjaga. Itu bukan berita bohong. Kan haba kemangatnya. Betul-betul menan perasaan buat liu cik tu jamun. Tak kalah bukti pun. Watai kita orangnya. Lihat tarik kelemu. Tak beda sujamuk dalam kelemu. Kata pemata lampu tak beda. Kapuru lampu tak setet jamuk dalam kelemunya. Bukan rumput jamuknya. Pakai beg rumput kap anu. Lihat Sang merina pijit baru itu. Tak beda. Tak periksa pijit talok. Pupuk tak periksa pijit supaya pijitnya beg kap anu kita yo. Sandai ji sepijitnya sematih, jamuknya sematih. Ada takkan majamuk, hai jamuk bek kakap anu lum kakap lum mentau. Hang ni patih le jamuk hana tak setet jamuknya taih ju kakap lum mentau. Ada bek kakap anu lu. Menanti punya pijit yang kematih. Jiat hana tapo pijit. Asal jaminan bek kap anu kita. Tapi duk nalur anu uronyo yang mengabaikan orang tuanya. Anu agam wajib berbakti ke mak sampai berangkajan pun. Tetapi kadang-kadang dia mengabaikan ibunya, mengabaikan orang tuanya karena seorang istri. Tanya yang agam para pemuda ibu empuk. Dia tanya yang agam wajib berbakti ke mak dan ke ayah walau kalian tam kawin. Bakti dia. Bek gara-gara perumah kita tanya tanpa ke dengan mak tu. Bek gara-gara urinang tanpa ke dengan ayah tu. Bek gara-gara urinang tanpa ke dengan kerabat tu. Bek. Kewajiban berbakti terhadap orang tua tetap berlaku. Berbeda dengan ulun inang. Ulun inang watai kagum kawin. Nyan urinang nyan kajet ke perumah bok. Wajib berbakti, wajib tahan urinang ke wilakau.
Adapun ulineng bila ingin berbakti kepada dua orang tuanya harus minta izin suaminya. Gedayo ayah, gedayo mak bungkuk. Watai anak kalian tak berkahwin, kata jadi anaknya hatili berbakti kepada gedayo bek tak pemurka ji. Bek sampai pep keji, bek daruhaka gedayo keji. Bek durhaka ji dengan gedayo. Tapi haraplah imbalan pada Allah Subhanahu wa taala. Putra imbalan anak inang lung, anak inang yang salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, yang imbalannya gudi kudro nama, gudi kita yang ayah. Tapi menyebutnya yang agam-agam tenang, wajib berbakti. Hingga Aisyah bertanya, Rasulullah ya Rasulullah, supoha yang paling raya dia orang agam. Dijawab oleh Nabi, hak ibunya dan hak ayahnya. Ya Rasulullah, supoha yang paling baik di atas suaminya. Dijawab oleh Nabi, hak suaminya. Dan dia katanya lah, kau pun bungkuk, mak tuannya, mak katanya. Katanya lah, kau bungkuk, mak ulinang tu, nyan mak katanya. Ayah ulinang tu, ayah katanya. Idra ulinang pun bungkuk, mak lakon adalah mak dron, ayah lakon adalah ayah dron. Ya, tanya mana ni? Nanti kau gokon. Ya, dron ulinang tu teh jah kulit dengan ayah lakon. Nak gada semayang? Gada. Han, pakan han gada sabak yah ni. Yah dunia akhirat. Menanti drone orang agam tupeh kulit ngan mak tuan ni. Nak gadah itu maya. Han gadah, patah han gadah sabab mak ni dunia akhirat. Betul gila tengok agam yang ilmu mak tuan yang selama aku promoh ngana kenyan nyan mak punya kanu ke yang kau cerai panen aku mama dah. Begitu juga sebaliknya. Kacre itu ya, antara suami dan istri kacre, dia tetap mak dunia akhirat. Tetap menyatakan. Hana gede. Pemahaman ujung tentang mak tuan yang kan mak. Tinggal dia berangkapan, pegabang mak tuan, kata-kata tuna ledung mak tuan. Imak tuan betina melintai, so salah, hana tupat salah. Iagam yang kayak itu pun yang mak tuan kuatat kemana pakai tim nganu ganyan menanti mak tuan kalau itu pun melintai ganyan calon melintai cukup tiga itu mana pakai tim orang so salah na salah hai hana salah pakai na salah menyahana takdir Allah Taala panena yang kawin dua kemudian kan ya semua yang terjadi itu adalah takdir. Si Roma, dibiayai si Plodron, tapi si Plodron dalam tente ibai si Roma. Ini berbahaya. Tapi jadi kita juga keramat, dia tako dalam awan. Tapi jadi kita juga keramat, dia tako dalam awan. Tapi ayah dengan mak, dunia kita juga, yang hana surga bawah. Hai mak, wahai ayah, wahai para pemuda, wahai para pemudi, andai kata engkau aulia Allah, engkau orang yang kasah, orang yang punya karamah, apabila kamu durhaka terhadap dua orang tuamu, maka bau surga Allah tidak diperuntukkan untukmu. 5 tahun perjalanan kuda. Jodoh bertanya dengan surga 5 tahun perjalanan kamu beraya. Bau harumnya surga. Mesti dari ino dengan 5 tahun saja ngang kuda. Ona tu. Ide surga ino bertanya kamu beraya surga. Tapi untuk anak yang durhaka tidak akan dapat cium bau surga. Drone betul ya, naudzubillah durhaka dengan mak, gelak kepeng lemak serta ribe.
pena hana nabi sakit hati. Walaupun harta dron tamah-tamah tapi bentuk pun dron durhaka. Dan hana doa urunci. Ulah hati urunci nyan adalah doa. Senang hati urunci nyan adalah doa. Urunci hati dalam dron bergembira, senang. Hana payah agak ambil jaro dari ya Allah Nabi, ya Allah mudah rezeki anu elung, hana payah. Senang orang tua itulah doanya. Doa ulun cik kana hana hijab. Ulun cik kana tetap berlaku karamah. Ulun cik keramat dengan anu. Anak gemalin ulun cik jahit. Anak malin saleh ulun cik maksir. Nah keramat ulun ciknya terhadap anak keramat ni. Bagok ikun ayah kita yang pencuri, na'udzubillah. Tapi bagi kita yang ayah kita aulia Allah. Mulia agaknya. Dengan kita yang di sisi Allah. Putra yang berdoa lagi yang kita yang terus. Maka jangan abaikan orang tua kita. Ya, bah. Walaupun berangkapan, walaupun miskin, tetap kita yang berbakti terhadap dua orang tua. Mungkin ketika anak ina mendung atau yang na tinggal anak ina yang lain kah kali ya agak iban cara nyan payah musyawarah ya payah musyawarah suami dengan suami tapi suaminya berdepu puno mak udinangnya mak dro dengan payah dikek lepot. Iban caranya mak kita nyoka kurang sehat. So, ulu mau support apa? So tanggung biaya. So tukang urus. Tanya mbak mak. Maknya kamu siap mendum muruh drone mak. Anak drone ya inang siap, kamu selaku militer drone siap mak untuk urus drone. Cuma kamu tanya Pak drone mak, drone ho yang lebih senang dua. Kalau betulnya ilmu mbak si A menterluo, yang lain bantu si A, biayai membantu. Karena kenan kalau tunjuk gerol. Oh yang si A nyan mutuji nyan karena tinggal mak nanti peloton. Yang putra yang kubut lihat ke mak di pelotot itu adalah baktinya. Sebuah kewajiban terhadapnya. Kewajiban guna bersama untuk ira lepas cuma kaitan ngomongnya. Na upah. Ana upah mak. Ana upah ayah. Tapi jadi ayah kita nyo kaya tahu kata rakyat lagi kita nyo cara le tak mampu lagi kita nyo dia tak upah dia mah. Maka dalam hadis Nabi ni pegah tidak ada seorang anak yang membalas budi terhadap seorang ayahnya kecuali dia dapatkan ayahnya dalam keadaan budak lamit go kemudian diblor, kemudian ditumerdeka. Ya, dengar bahasa tadi. Nah, nagabuk enggak? Ada lunung pegahnya baru dikrek lah. Kam jaru ha. Ya, yang lunung bacanya ada baru dikrek pegah saya. Nah, pegah ni Nabi. Hana dibalah budi si anak kepada seorang ayah kecuali ayah lam go kemudian diblau lihat diblau kemudian dipemerdeka nyan mengenal lagi nyan baru seorang anak membalas jasa seorang ayah. Para ulama berbeza yang Nabi ta'liq sesuatu bak yang hana mungkin. Ta'liq kepada yang hana mungkin, Putran ta'liq baru hidau anak berbalas budi kepada ayah
dibelau ayah ji, kemudian dia dibelau di merdeka. Menyatakan dalam hukum fikih, bila ayah lamit gop begitu sah belau langsung merdeka. Ya, dah dia. Betul lah. Ayah ditanya lamit gop. Ibu belau, tak belau tu lagi tanya mana? Bantah belau begitu sah jual beli langsung ayah merdeka. Hana payah ke merdeka. Dalam hadis disebut oleh Nabi, kemudian dibelau, kemudian dipemerdeka. Peminan tentang lihat dibelau, dalam merdeka ayah ji. Waktu katruk ke dalam milik anu, dalam merdeka. Munya dipemerdeka, baru merdeka. Munya hana dipemerdeka, kakak hana merdeka. Padahal kenyataan dalam hukum fikih tidak ada satu detik pun ayah itu dalam keadaan budak berada dalam tangan hidupannya. Begitu sahabat langsung merdeka. Hana payah ku merdeka. Yang lepas dari Nabi belau. Lihat belau kemudian. Ya, tidak kemudian berarti kena wataknya lamiat si alam milik kita. Lihatnya baru dapat merdeka. Itu tidak mungkin terjadi. Maka ulama dijawab kesimpulan yang Nabi Ta'alik berbakti seorang anak kepada seorang ayah dengan sesuatu yang tidak mungkin, sama dengan tidak ada istilah seorang anak membalas jasa orang tuanya. Ya, menang. Jadi yang kita lakukan kita adalah kewajiban. Yang kita lakukan kita adalah sesuatu yang diharuskan. Jangan minta ongkos. Beda ke mana hilung baru kutung draw nama yang tanah hilung guna hilung di peluare. Kajut pujuk ukah di peluare. Beda dia giat pentang mak ikun ku kecil teken hitam tu putih. Oh, wahai anak. Jangan begitulah nah. Ya, ni tanyongkan anak gua penduk. Yang tinggal lagi ada pelaku mak temunan ni pelaku lian itu tengok. Man la yarham la yurham. Nabi. Siapa yang tidak kasih sayang terhadap orang lain, pasti dia tidak akan dikasih sayang oleh orang yang lain. Menyang Nabi nekenyan bak sawat bak ayah yang hana kasih sayang kan. Waktu dikalan le orang Nabi nekecuk Sayyidina Hasan. Bukan le tiga orang ilung dum anak lum hana pernah lum pegat lagi nyalom ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, man la yarham la yurham. Ayah yang hana gati sayang ke anak nyan anak nyan tinggal hai gati sayang ke ayah. Nah salah anu hanai kata sayang ke ayah salah, tetapi buta dukunnya adalah balasan daripada kita yang hanai kata sayang kita. Maka punya dalam kitab hak ayah terhadap anu, hak anu terhadap ayah ambil ditulis dalam kitab. Seandainya semua manusia mempelajari itu tidak ada kedurhakaan. Tapi kedina langsung bagah. Laki-laki mah. Hanta dengar ada anak ingin membunuh orang tuanya. Hanta dengar na anak ia tempatkan polisi bak pantai jumpo. Apabila anak itu punya ilmu, apabila anaknya mengerti kibat tanggung jawab hiro anak terhadap orang tua. Makanya lumpurah ba'awai bunuh. Tidak ada perbaikan manusia ini. Melainkan dengan ilmu pengetahuan agama. Hanangan tak pegat udah. Nyiapkan dengan ilmu pengetahuan agama. Termasuk pengetahuan yang tak tumpul. Kehidupan kita yang akan ke. Ya, lagi tak pegat bunuh. Saling memberi salam. Nyan atanyan kakak pudar pak katanya orang yo. Nyo beli pudar. Lalu rinang temempak ngaurinang assalamualaikum. Merempak nomor ni apa jalan. Assalamualaikum.
Drone lewat tengah na urung dua, lewat itu urung dua. Assalamualaikum, lewat. Tanya ya agak menanti. Tanya urung tuha bertalim di atas anak muda. Anak mudanya hantai bertalim. Ati lupa dia bertalim baji. Assalamualaikum. 3 2 lega. Ati duduk tengah haji bertalim begitu. Purna haji. Anak muda bertalim di atas urung tuha. Anak muda bertalim cari-cari anak muda. Yang cukup janggal, Tiro ayah malah duduk salim ke anak itu. Tiro anu, dia bersalim ke ayah. Ini yang cukup janggal. Nak tahu kalian menanam budaya yang agak? Nak kan? Mana? Nah, anak muda dia jawab dah cuma merempak kau. Assalamualaikum. Merempak orang lain. Assalamualaikum. Gedang merempak ya, hai. Yang mata ke bahan dah je. Kena wujud dia kata orang ayah. Weh, gaya. Nah, ayah hati merempak dengan anak. Sudah ini yang lempuh je. Anak ini yang lempuh je. Kan janggalnya mak. Pakan janggal. Ayah hati merempak anak kau. Assalamualaikum. Selamat di atasmu. Nak apa? Pakan hati merempak anak kau. Assalamualaikum. Selamat di atas kata lu. Kerana kau betul ucapkan selamat. Kerana kau ke kamalai. Menanti anak muda hati merempak ayah kau. Assalamualaikum. Sejahtera. Selamat di atas kau ayah bu. Pakan akan merempak ayah roh. Hai dia kun. Assalamualaikum. Ayah selamat ya roh. Ke ayah kau itu dia kun. Ke ayah roh ya. Nyan malay nyan mulai tengok balik. Nak dengar ni. Mulai tengok balik. Ya agak-agak punya begitu mulai tengok ya raru tahu jalan tu pacar talim. Purno anak miat bertalim. Merempak ni apa jalan? Assalamualaikum. Nanti yang lirohnya Nabi akan bahnya nampu buat kerana menyerap salimnya kapasitinya. Animat TPA yang lembut salim tu. Namu padu urut buat salim mati di. Yang dua dia terlewat kita ya syah bida. Assalamualaikum mabiku. Nah padu urut buat salim nanti di. Sama dengan kata purno aja. Kata purno syariat. Itanya paling-paling temannya yang merempak mengon. Abang ji baja gemelabu, luar gemelabu, sudung beraya pakai cangkul itu bahu. Jak berjalan dengan tepak mesti. Tanya abangnya, paninawa bang. Luar bilang. Kata baja melabu, luar melabu, cangkul ia terbahu. Kau tak tanya luar bilang. Jika pastinya luar bilang. Karena mungkin luar kentung na. Kau tak tanya. Ukur lekan. Kata dia hana terdepu, panai gua ganyan. Kah hana je kerja dunia kita ya. Dan kah hana je kerja terak. Nah yang cukup guralam dia kita nyong kerja, dijawab dalam kerja. Panai nawa bang, nawa bilang. Kan jika orang lah. Dia tanya yang kedua, dia jawab kedua. Iya bang, yang kita paksa apa yang dijawab. Hang dijawab, takut bunga kita yang ate dijawab. Mau parah, kadang kita yang tengah gemertek. Tengah dua bilang, kadang tengah gemertek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Panai nawa bang, nawa bilang. Nyul, kau butuh retek yang dia. Iki tanya yang dekat kemayang menanti. Gelantau katanya, panen wa bang takun mentang astagfirullah. Lumlakai ampun dosa ba'don ya Allah. Menyuruh dalam hotel mustabah ubina dosa ubud katanya ruli mandum. Tadi korek lama. Katanya yang panen wa bang putrana faedah, dunia hana faedah, akhirat tengah bermasalah. Bertanggung jawaban.
Oh, mengabai ikun sombong legok. Yang anak itu temannya ikun sombong legok. Ya, ngabai ikun sombong. Ganto yang dalil. Gelanto yang panenawa bang. Ganto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat. Hai kele sombong. Hai kele bob thakanya. Lewat itu kita yang begitu pun temannya. Hang itu pun sapa. Sapalah dengan salam. Dengan syariat. Assalamualaikum. Lewat. Ini ingat yang tak. Ini ingat yang dikerek. Ya, mengat faedah. Mengat pasarnya natranya dalam lembut. Anak muda tapi anak muda kupasar tadi. Baik tak pegah atra yang anak boleh. Baik untuk menghilangkan peranggapan sombong dengan bahasa-bahasa yang tidak berfaedah. Baik. Gantau juga lagi atra yang diperintah dalam agama dengan salir. Dalam hadis Nabi Nubulah pun bali Nabi arba'un min haqqil muslimin alaika an tu'ina muhsinahu wa an tastaghfira limudnibihi wa an tad'uwa limudbirihi wa an tuhibba litaibihi. Nabuat hak yang harus kita tunaikan terhadap urus Islam. Biar hak lazim jadi kita tunaikan kepada urus Islam yang lain. Pertama tu, antu'ina muhsinahu, bahwa engkau membantu akan orang yang berbuat baik di antara mereka. Nah, orang yang berbuat baik bantu. Siapa saja. Tetangga kita nyo, non kita nyo, urang taturi kita nyo, anak taturi kita nyo. Artinya nama urang yang berbuat baik, bantu. Mampu dah bantu. Mampu yang mampu dah. Betul tak? Urang di Pulau Timon. Di Pulau Timonnya untuk menghasilkan nafkah. Kedua tu nafkah keluarga, ngai ke ibadat, ngai ke di pendidikan anak. Yang urus pelatihan, nya buat ke? Ya kan? Ya. Mencari nafkah di jalan yang halal yang afdalul amal. Termasuk amal yang paling afdal yaitu salah satunya mencari nafkah di jalan yang halal. Urun ke Pulau Timon bunuh jalan ji halal, hasil timon nafkah draw mengakulah tu draw ke yang draw ngai ibadat, mengai ibadat keluarga. Urang pula timonnya urang berbuat baik. Dibantu. Nampu bantu amiana tenaga, bantu tenaga. Tahu yang kata anjingnya di abangnya di sini ibu. Yang katanya nak tenaga, bantu sini ibu tu. Oh, anak tenaga, hai dan ibu, katanya nak peng, nak kemudahan peng. Katanya mbak abangnya, kali nunggu baca timon bang. Gelom pak, pakon, gelom nak belanja. Nyepak nak peng, mbak lung baju. Niat belum baca le, bebe merempok nunggu. Bantu. Peng di hana di tenaga pitan yang nabal dia pikiran. Kalau timon kata gemuk, ya udah. Tapi apa ganyan pak? Nyan bang, un yang rayunya, 6 un rounnya nepina. Olian cidian yang na produktinya nebo, nyan boh timondro, jai dan raya apanya. Tak bantu pikiran mesti. Tenaga hana, belanja hana, pikiran pitan. Bantu, mudoa. Tak kala urun minta nafkah mana urun pelatihan, tam doa. Nabi ya Allah, dulu pelatihan abangnya bumahayu. Nya tak bantu. Itanyo menan ke gop, igop menan ke itanyo. Kan cukup lagak dia. Alian yang kedua wa antas taghfiran. Limut nabi, wata takalan urun yang pubut dosa minta ampun, istighfar. Tak kala urun jatuh dalam maksiat. Kamu doa, Nabi ya Allah, nubu ampun ya Allah dosa tumpukulan. Ni anugerahkan taubat kepada tumpukulan ya Allah. Berdoa.
kat uang lima diri nak tanya mau doa turun mandro udah bunga ni kita ni doa kan waktu bunga kita view balah dengan bunga ke tapi dulu mula ni kita nyor kadang-kadang bunganya seolah-olah hanya bermasalah ati kabungnya dumpu kahliyo deh taupat alian tak fitnah tak jeladu tak caci berdua dan ayah para bunda sekalian dosa yang paling tinggi taubat yang dosa yang berkaitan dengan hamba Allah yang cukup taubat petempuh taubat karena tergantung bak hambanya menyonai kumah oleh hambanya maaf ba Allah hana kumah oleh hambanya hana maaf ba Allah tayo tadalim terhadap orang lain wajib dalam kemah tadalim harta wajib bayar hana ngan tabayya wajib dalam kemah wajib dalam kemah hana kumah na salah ile urung poyan hana salah ni tayo ada wajib dalam kemah urungnya na wajib di kumah hana wajib apakah bang lungnya kalung taubat lungnya menyesal urutnya pun 2000 lung na lung cok pengro na tertuh ribe urutnya lung kalung taubat bang lung kena bayar hanangan lung bayar lung mohon pak dron bul kumah dijawab le bangnya anak kumah itu naglah tu naglah lo beda orang kita tanya urusan lung le kemah kumah kali kumah naik kumah kecan ni sampai bui kumah hana wajib kurungan berkumah akan tetapi orang yang memaafkan itu lebih baik ketimbang daripada orang yang minta maaf orang yang memaafkan lebih baik daripada orang yang minta maaf orang yang memaafkan sebelum diminta maaf lebih baik daripada orang yang memaafkan sesudah minta maaf. Tanya orang hanya lekemah, langsung juga kemah yang kerap. Sehingga nafalah tidur pada sahabat Nabi, hirun sahabat-sahabat yang lain. Nyahana talah lu nekeli Nabi nyosi atre akan truk tidur urun. Wata orang lain tamang surga, urangnya nekam oleh Allah hanbi tamang surga. Ni bantu orang lain ni. Orang lain dipersilahkan tamang surga. Nah urang nebuah oleh Allah kata bela tamang surga bantu orang lain. Irin para sahabat. Tahu ku penasaran. Duduk truk urun. Kemudian urangnya berangkat. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah yang Rasulullah pedah bunuhnya urun truk kaknya. Ya. Kemudian sahabatnya, wate matawro karab ilok, gejaklah rumah kaknya. Rumah bapak yang berahli Nabi. Truk ini pegal-pegal. Gem politik itu. Gebelah lung kena jauh pulang, tapi nyo hantruk li. Uro kata put, dia lung bermalam bak draw na. Dijawab oleh orangnya, lihat di malam, gelakai 2 malam tu, sampai malam goib di rumah sahabat. Kubur dengan dia, lung ya periksa putra amal yang dilakukan oleh sahabatnya, sehingga harganya sangat istimewa oleh Nabi. Ternyata lewat malam tinggal rumah anak yang istimewa. Dulu saya lupa. Sebenarnya lung kan perantau. Lung sengaja lung jak kena obat drone. Rencana lung kena bermalam di rumah drone paling kurang 5 malam dan tak terjadi.
tujuan lum kena jak lum putra ibadat yang drone puput yang berbeda dengan orang lain. Ternyata hari malam lum dong minum lum kalan ibadat drone biasa-biasa mantap. Pakan drone istimewa Pak Nabi. Putra nak amal drone yang istimewa. Dijawablah oleh sahabatnya. Ilung golong lum tungut bawa teh malam. Hana lum bawa teh malam. Hana tungut lum bawa teh malam. Munyo golong lum maafkan, lum selesaikan hamba-hamba Allah yang berkaitan dengan lum. Berarti hana hamba yang berdosa enggak. Mungkin dia kena ya Allah ya bangku bina urang ya upan long kalung kumah bina urang yang caci long kalung kumah bina urang yang zalim jati long kalung kumah ya Allah. Tiap malam mesti kena dengar menandami. Maka ganyan merupakan keistimewaan dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memaafkan sebelum diminta maaf lebih baik daripada orang yang memaafkan. Pulau mudayo yang mak hana teteh pada duduk laupan. Kamu ya gambar duduk pakai dia kopi kumpul normal haba duduk di laupan. Tayo yang pada duduk ilmu kalori kumpul cang bawang cang nyo cang ji duduk cang panah. Laupan. Tak kerja iblang kumpul normal duduk hani itu buat buka sejarah. Ati kata ngupat arti yang hana terheli. Nyan, waktu itu kata ngupat yang kebaikan kedanya kata jutugo. Nah kebaikan yang kedua buat yang kata jutugo. Dosa upatnya rayu ayah, rayu para pemuda. Dalam satu ayat Allah Ta'ala ngetham macam ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann fa inna ba'dadh dhanni ismu. Yang baik. Dipegang oleh Allah Ta'ala dalam ayat. Wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi banyak prasangka. Karena sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu dan janganlah kamu mencari-cari, mengintai kesalahan orang lain. Wala yartab ba'dukum ba'da dan jangan mengumpat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah cinta salah satu kamu untuk makan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, maka benci olehmu. Yang dalam satu ayat. Prasangka pun. Prasangka menurut keputusan hati kita nyut tanpa kalian lemata tanpa nasaki nyen prasangka gitu. Keputusan liati putra keputusan hati ikut liati. Takala nurun itu biar imlasah po 12 malam ikut liati sang dua semayang tahajud nyen prasangka gitu. Tak kala nurung ngok dalam pogok ikut liati sang dua jak cucu. Tak kala ganyan cucu hana dali ke bukti ke saksi ganyan cucu hana ikut liati dia wo jak cucu. Nyan gekeun pra sangka. Ikut liati dia ulo sang dua jak sembahyang tahajud nyan prasangka baik. Nah masalah. Ikut liati kesang dua jak cucu yang prasangka buruk bermasalah. Yang prasangka buruk itu bermasalah. Dosa ada. Yang gara-gara prasangka buruk timohlah tajassus orang mengintelijensi.
Karena kai juga bunuh orang yang dia tuju, juga yang peritanya putun age dugaan. Perita rupanya betul ya gitu berduga, betul yang itu. Kumpul berduga lah kan. Duda lu perita betul itu. Tajasus. Nelarang oleh Allah. Mencari-cari kesalahan orang lain. Duda waktu kata depu orang lain salahnya kata mopat datang ke Allah wala yaghtab ba'dukum ba'da be kata mopat. Karena orang yang mopatnya kapan lagi orang pajuh bangkingan. Kapan lagi orang tak pajuh bangkingan. Mungkin kita tak pajuh bangkingan terus. Non-terus. Pasti benci. Lagi tak benci pajuh bangkingan. Yang kelagian benci mengupat. Kasalah hai orang tunggu handia kaupat. Hai kalah hai guru. Naik buat apa yang kita yang pegahnya, cuman waktu kita pegah lagi kita yang malai di. Apa yang kita yang pegah saya apa ibu buat, yang upat gitu. Mungkin tak pegah apa yang naik buat yang sulit gitu. Di bulan je tak pegah ji pancuri, yang kita buat je naik cucu, yang berarti kita yang sulit. Dan mupat lah karena tak pegah ia itu yang lekuk. Mangkiban cara ulun tekai buat salah cara waktu ulun tekai buat salah munyo tahu no munyo arti yo boleh buat salah tak halang yo boleh buat salah tak cegah kai buat salah istighfar berdoa ampun dosa ji burung taubat dekati ji nasihat nya natrata buat bunuh salah yang betul muno gata harus bertaubat. Allah Ta'ala senang kepada orang yang taubat. Nasihat. Menan lagi selamu. Mengisi terfikir yang menan udip. Kan cukup gampang. Kan cukup aman dalam kampung. Hana keren-keren lah kampung. Hana tertepu. Aman. Orang pekan aman. Semua takut dosa. Hana tak lekai maaf ni. Pulau ino gedanya taupat ulu Medan ino gedanya taupat ulu di Jakarta hana tempat lagi mah. Na taupat ulu rutuh do pajan lagi mah. Oh tak pre horaya kaji tak pre horaya punya udit tu. Udit pendua tu. Kadang awai mati tayo. Kadang awai mati go pat lagi mah. Kategori bandua tu udit ate horaya. Lahir betul tu. Nyampung yang tak lahir batinnya kaglih dosa tu dalam tenten dekun lah tu kalau bang mah lahir batin tu dia acara tu dengan hai rumah tu hai ka ikah yang di lahir batin dia acara bina tu kalung rumah ka idung kawai kan bang kau rumah tu nyo kula kemah barang betul-betul rumah tu ka hai butuh milekan rumah. Ya, tidak tanah menan, urun dia ragu. Sudah yang putra le salahkah lu. Cukup jai bang, delin le yang pokoknya jai kat dan raya, nu mah ibu deh. Dijawab le bang yang ni hana kapegah, hana aku mah. Ya hana mah. Maahnya lamate, tangannya musafahah, bersalaman, jabat tangan gitu. Maaf pak itu. Lamate na urang kag maafkan tapi hana gemacaro na urang kag gemacaro tapi hana gemaafkan banda bola le kita yo pulan bang lu buat kerod jeruk le bang yan nyanyan ka buat kelung hana hukumah ne buma bang hai hana hukumah nyan kita yo payah usaha di bancara hukumah payah berbuat kebaikan ge ya. Ini alam dunia buat kebaikan tu ya. Aku mah. Tak kala ganya tengah sibuk gemutih belang. Tak jauh belang terbentu ya. Tak kala tengah cimacah gitu. Dia ada cimacah dia tak pegah bang, pemah tahu royan tu. Dia urut belum. Baru si urut ke cimacah tak kala kemah, karena pemah itu belum. Tengah jalan. Lihat dua orang ada macam bagian kabeh, ni pemah bang bersalah orang. Elung ada berkabeh macam macam dalu anak pemah.
Halo. Kalian pagi ganyan karut. Ya, bagus. Lu ada pagi ada ke rumah bang ber, jauh ada pagi kakak pagi anak rumah. Halo. Nah desa juga nyan. Nah desa ni. Duduk ke nilung baru ke rumah tapi peng 500 ribu. Minta peng 500 ribu. Yo. 4 peng bang 500 ribu kan rumah. Ta, alhamdulillah. Oh mahana peng bang 500 ribu aku mukoh minta 5 euro aja. Ye gitu. Ya aku mukoh. Urang jatah kamong surga mungkin pak pintu surga gara-gara na hak gop. Apalagi yang hana jatah kamong surga. Munyo yang mupat benonyan urang yang mupat dalam nerakanya bangkingan dibentuk oleh Allah bangkingan mutiak sampai ke paju dengan segala keterpasan dengan segala muka yang muram kelok kita bangkingan paju bangkin daripada punaka paju. Nyan atanya sangat banyak terjadi seolah-olah dianggap leureng tidak bermasalah. Padahal itu adalah sangat-sangat bermasalah. Maka berdoa kepada orang yang membenci atau orang yang marah. B tamu caci, B tamu pat, B celah mencela. Nah orang yang salah nasihati. Kalau orang ni hanya tak berah-berah kata senang berbuat salah tu. Mana ada tak berah-berah tak putrain ka dosa. Yang na ti dosa ji kita yang dosa. Lagi kami ngagam di grup ya bukit. Duduk itu kami ini grup ni. Tapi yang kami ini pakai ke grup kami ini. Ijo kami ini hidup kami agam yang lebih cerah daripada lu ngiji kai grup dari ya bukit ke Nauyuk. Ilmu pukudang mendak. Yang menang perbandingan di hati ugok kai bubuk dosa kita yang pun tak bubuk dosa. Jangan. BNI. B mupat. B caci mencaci. B celah mencela. Atina udah mupat tayang. Bangun tapi kalau yang dua malamnya yo kan kata depu tayang tu. Ada depu tiga beratan ada depu. Atina ngon dikai Melayu yang mupat tak kun lagi tayang. Rencana payuh bangkingan. Ya. Kampung dia dekat rencana payuh bangking. Berarti kata tam ji mupat. Sabab ni hana tatam kita yang duduk dalam kawannya sabar. Tadinya udah mupat, nyen mupat. Sabar. Wajib tatam, nya tatam. Han tatam. Alihkan pembicaraan. Ban kedua ada orang bantu yang ka gempat. Alihkan pembicaraan sama tu je. Masa tengah musim pula pati datang na lu keong ini bak drone bah. Dia tengah ngupai pun datang masalah keong. Lu habis pulang masalah keong di salom baupat dan tolong haba kita yang. Ya, dah daerah lung keong hana tak lu dan cuma orangnya kamu dikau. Cukup berarti kau. Ya, lumbuh tuba aja begitu. Habis dah berah masalah tiku. Disambung dalam dua lembar set mupat. Wajib beda. Ya. Menyahana tak beda. Ditanya berkongsi dengan orang yang mupat. Yang ingat buat. Umur dekat Tuhan, mati dekat Tuhan, ibadat kurun, dosa cukup jai, mutamah dengan dosa yang berkaitan dengan manusia. Cukup pun Pak Taubat. Ada pun dosa yang berkaitan dengan Allah, dengan mengharap rahmannya Allah, rahimnya Allah, rauf, ghafurnya Allah. Maka dosa yang kita lakukan kecil bila dibandingkan dengan pengampunan Allah. Kesalahan yang dia buat bila dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi yang berkaitan dengan hamba, hebat.
Tajak wajib 7 bertujuh makhluk. Ampun dosa yang berkaitan dengan hamba, ampun. Ibadat yang bisa menghapuskan seluruh dosa itu dosa-dosa yang bukan tabaan atau naurun tubaan. Yang dosa yang berkaitan dengan hamba. Adapun dosa yang berkaitan dengan hamba Allah, hana cara lain selain daripada istihlal lagi atau jalan yang paling terakhir, lakukan kebaikan yang banyak, hadiahkan pahala terhadap dirinya. Nah, dalam berkah orang Jumaat Nabi Allah betul pahala berkah lunyo kepada guru yang naha jibalu. Kita baca Al-Quran, tani Nabi Allah betul pahala baca Al-Quran guru yang naha ji dia lu. Tamu selalu kahat gurunya. Mudah-mudahan waktu orang akhirat tengok urida hati urunya ceritanya oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, wa antuhibba taibahu, dan bahwa kamu cinta terhadap mereka yang bertaubat. Nah, orang yang bertaubat dugalah baik daje baik jadi baik dan curigai. Tu orang ban menteng. Ya, bijak jamaah maghrib melatah. Berkan entau. Ya, pendatang baru. Mana pendatang baru? Pendatang baru untuk berjamaah. Punya gedung naik kampung, kamu tersem tengok kawai tu dengan dua ini, nah, lu pendatang baru. Tak cukup non. Nawak baru lepas tu. Nak berupa sagai. Tanya pernikahan itu dengan pun pernikahan anak baru beno boleh. Nyakanya mungkin cuma teman bu. Tu dia yang tangkap. Ya, pakai mana minta. Macam datang-tang itu. Dia nak berjamaah macam datang-tang. Jangan curigai. Tapi cintai. Bandro yang meri yang janggal. Hai bahkan jadi yang nasah. Kita mampun ke meri tentang membapuk-bapuk kemudian. Hui lengkah, cukai-cukai sampai tapak gaya uli burung. Hei, kena dua bang. Tapi rokok le tibak dan damu grip. Rokok. Dia. Berah-berah bang. Dia semai grip benda. Dah le tahu bang, tak duduk le tak. Ya, le semai insan tu. Oh, dah minta kopi tu ni. Dia semai insan tu, ya. Dah minta kopi. Ya, kopi mehun dah jadi juga Melayu. Weh, yang darah bag dia espresso kena gelas jam. Berkau mungkin bah. Panama tengah bungkus pun. Pur tak baju mi goreng dia apa? Je. Baju mi goreng, rokok espresso Panama tengah bungkus. Dia fikir bangnya menau. Yang kita tengok semayang, kita tengok taubat menau. Yang yabangnya mulai pun long tamang kena kampungnya hantong pernah lebih kopi long, tapi malamnya espresso. Hantong pernah minta baru kok malamnya di tengah bungkus lo, mini lo. Jadi gurunya mudah semangat. Mudah yakin. Nyan teng kita tengok tak bayar kopi kan. Nyan nak pacak orang kerat daripada tak bayar kopi ke siluap untuk. Siapa jauh ni katanya nak pacak orang kerat gara-gara kita tengok tak impak yang kopi ke katanya. Mutamah yakin katanya bak kerja ibadat. Yang kita tengok termasuk ke berjuang. Mempergunakan harta kita tengok untuk orang beribadah. Jadi yang mampu-mampu kari katanya. Agen. Ya, kita tengok yang kajak babel, tajekor lain bijak dengan segala macam cara. Kita tengok yang kajak bak berjamaah pakat uleh. Ya, kiban cara yang galak uleh tak pulut. Yang sama dengan geken kita tengok agen kebaikan. Lagi pahala gede-gede Allah menan gede nabi kita tengok. Li Allah selaku tukang pakat atau tukang tuyang. Ibnu Abbas waten tafsir ayat kalimat ruhama bainahum.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Nyan wa tafsir kalimat ruhamanya nebuk makna apa? Saling mendoakan. Urang kafir, untuk urang maksiat, mendoa kepada urang taat, urang saleh mendoa kepada urang maksiat. Ruhamanya saling mendoakan, tafsir oleh Ibnu Abbas. Salah satu daripada sahabat yang ahli tafsir. Urang saleh watawi kalian urang maksiat berdoa. Putra berdoa, Allahumma hdihi wa tub alaihi waghfir lahu asaratahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan hidayah terhadapnya. Ya Allah, taubatkan di atasnya. Terimalah taubatnya. Waghfir lahu asaratahu, ampunilah seluruh dosa-dosanya. Yang doa urang saleh ke urang maksiat. Di urang maksiat ini doa sih ke urang yang saleh. Tiba doa le urang maksiat. Allahumma barik lahu fima qasamta lahu minal khair wasabbithu alaihi wanfa'na bihi. Ya Allah, berkati olehmu terhadapnya pada kebaikan yang telah engkau jatahkan kepadanya. Wasabbithu alaihi, tetapkan dia di atas kebaikan tersebut. Wanfa'na bihi, dan berikan manfaat dengan sebabnya. Berikan manfaat terhadap kami dengan sebabnya. Yang negara telah pegang bawah itu nanti. Urang maksiat ini doa ke urang saleh. Terima doa. Nya doa yang leganya terima ya Allah. Doa ke Rob. Ya, terima ya Allah. Im doa putra, berberkat pada kebaikan yang akan jatahkan oleh Allah, bertetap beristiqamah. Yang kelima, wanfa'na bihi, berikan manfaat kepada kami dengan sebabnya. Urang saleh yang nalang gampung, yang menghasil berkat terhadap gampung. Urang malim lang gampung, menghasilkan berkat untuk gampung. Nadayah lang gampung, melahirkan keberkahan untuk gampung. Urang saleh dalam sabuh nanggro dibutuhkan oleh negeri itu sendiri. Butuh budaya urang saleh. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, khalifah, tinggal di Madinah. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Ubaidah bin Al-Jarrah, tinggal di Nanggro Syam di Suriah. Pimpinan-pimpinan kurang cocok dengan Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidahnya ulil sangat alim, sahabat yang sangat alim dan sangat saleh. Dengan pimpinan alim dan saleh sih kurang sepaham dengan Abu Ubaidah. Hingga nuwo Abu Ubaidah ke Madinah. Waktu dulu dari Nanggro Suriah ke Madinah, ditanya oleh Sayyidina Umar, hai Abu Ubaidah, pakai nuwo. Dijawab oleh Abu Ubaidah, ya Khalifah ilmu cocok kurang cocok pacut dengan pimpinan lu ini, kurang kesepahaman. Dijawab oleh puakan Sayyidina Umar, jika bakar urang lagi-lagi kata dibutuhkan oleh Nanggro. Hanagat sabo Nanggro bila hana urang model-model kata bisa. Nagisa Abu Ubaidah. Yang ini terdapat bahwa orang baik dibutuh oleh negeri. Jangan dicaci. Orang alim, ulama dibutuh oleh negeri, jangan dicaci. Kalau para ulama itu dicaci, dikhawatirkan keberkahan dalam usaha tidak ada, Allah akan mengirimkan raja yang zalim dan yang paling yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Lung hadisnya jamun cukup tegal lu baca tetun di kurung 27. Tahun 27 belum dakwah zaman masa reformasi, hadisnya rata tempat lu baca. Pakai karena baca waktu masa tahun 27 urang watanya ke ulama. Maka lu baca hadisnya. Ya, dicabut berkat daripada usaha. Nya lagi orang yang tak kalian lagi tanya tentang anak pun pugat pilih usaha.
Alayan bu yusallitullahu alaihim bisultanin dalib, dikirim raja yang dalib. Yang kedua, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar mereka daripada dunia tanpa iman. Na'udzubillah. Yang akibat daripada janji para ulama. Saya di zamanon ala ummati yafirruna anil ulama. Fayabdali bimullahu bisalasi baliyatin. Akan terdatang satu masa di mana pada masa tersebut umatku lari daripada ulama, ibur daripada ulama, hai kita no ulama, hai ilmu ba ulama, hai dina nakat ulama, ibu juga no ulama, dijanji para ulama. Saya berkali humullahu bisalasi baliatin, maka Allah Taala rujuk lebo bala. Pertama, yang mau berkata fi kasbihim, diangkat keberkahan daripada usaha hana hasil, usaha na hasil tapi hansip merempuk lehek sempit dalam kehidupan berkat usaha hana. Yang kedua, yusallitullahu alaihim bisultanin zalim. Allah Ta'ala akan dikirim raja yang zalim, raja yang aniaya terhadap dirinya dan menganiaya terhadap rakyatnya. Berkat rezeki mencabut anak saya masalah. 80 tahun tahu dalam dunia. Hanya 20 tahun, 20 tahun rata-ratakan hana berkat rezeki. Nyodo dari umur dan orangnya kena ukur sempit rezeki hana masalah. Paling tiga 20 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Hana masalah. Yusallitullahu alaihi bisultanin dalim. Dikirim raja yang dalim, hana masalah sih. Karena raja dalim selama kita tahu di dalam dunia dan selama kita yo mantap aktif, cuma yang hana le aktif hana beda kita raja dalim dengan raja yang adil. Anak tak efeknya. Hana berkat bausaha raja dalim khusus ini dalam dunia. Tapi yang paling berbahaya, wahai para muslimin dan muslimat, bapak ibu sekalian, para pemuda, para remaja, para milenial, para tiktoker. Yang paling berbahaya adalah yang khurujuna minad dunya bighairi iman. Keluar mereka itu tanpa membawa iman. Mati tanpa iman, kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ulama masing-masing kategori kedua. Yang ulama, yang ken ulama. Kiban ya ken ulama. Ulama adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Ada ilmu fikirnya, ada ilmu tauhidnya, ada ilmu tasawufnya. Ulamanya adalah orang yang berpikir terhadap kemaslahatan umat. Tidak mungkin pemikiran ulama itu lebih jahat daripada pemikiran orang awam. Tidak mungkin. Tidak mungkin para ulama itu paling benci terhadap masyarakat ketimbang daripada orang awam. Tidak mungkin. Berat sayang orang awam ke orang kampung ketimbang dengan orang berilmu. Ana mungkin. Ana mungkin. Ya, maka jangan menjadi orang saleh, jangan menjadi orang yang alim. Karena orang saleh itu dibutuhkan oleh negeri, dibutuhkan untuk keberkahan masyarakatnya. Buktinya Sayyidina Umar Ibnul Khattab menjadi sahabat Sayyidina Abdullah bin Al-Jarrah kedeku Nanggro Syam. Patut karena Nanggro Syam butuh urang model-model drone. Hana got Nanggro monya dalam Nanggronya hana urang model-model drone. Menankeun li Sayyidina Umar. Mi dan ayah para pemuda sekalian, yang menteng penyampaian yang baluntuan Pak Malam yang berbahagianya. Panna yang salah mohon diperbaiki. Menyana yang silap tuntuan telanjur kata menyakitkan hati mohon dipermaaf. Maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilaihil marji' wal maaf. Diteruskan dalam pengajian-pengajian, ya tolong kita sama-sama terbaca, ya hak-hak sesama muslim, hak sesama kerabat,
hak sesama tetangga, adab pergaulan, layan bukan cara mencari siapa yang akan kita jadikan teman. Yang bab-bab lagi yang tabir dalam kampung. Ya, nya kahir tabir fikih silapi, ilmu fikah silapi, kasah ta semayang, kasah ta bujekeur, ya, kasah ta muamalat loro-loro, tapi yuhinian ya tagese kepada worken ilmu yang lain. Menyetauhid kita yang kasah yang dikit langsung beranjak kepada ilmu harian kita yang berkaitan dengan ilmu akhlak. Ya, supaya generasi dulu atau yang hana telat didengar dan supaya kita yang pun dari hari ke hari bisa memperbaiki pribadi kita yang masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا ولمعلمنا ولمستاذنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا ووالدينا من النار ولا تجعلنا ووالدينا حطابا من أحد بالنار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لوالدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد